Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio Madly Inspiring. Ini adalah episode ke 2086. I'm your host Popo Kosen, dan ini masih suasana liburan ya. Habis lebaran gini, gue kemarin udah minta maaf, sekarang minta maaf lagi deh. Siapa tahu baru nonton sekarang ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong-kosong mulai dari sekarang. Dan seperti biasa gue akan cerita ada apa aja di dunia di 72 jam terakhir atau bahkan lebih untuk kali ini, karena masih mode liburan ya. Tapi seperti biasa lagu-lagunya nggak gue tulis, lagu-lagunya nggak gue putar kalau lu nonton ini di YouTube, dan nggak nyampe 1 jam juga kalau lu dengar di radio ya nyampe 1 jam. Anyway, it's a great day today buat kita semua, hari kemenangan kemarin kan, and semoga lancar-lancar aja ya liburanmu so far ini. Kalau kamu lagi di perjalanan pulang, arus balik, ya hati-hati. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan lagu pertama. Dari lagu yang sepanjang liburan kemarin juga terngiang di kepala gue terus, termasuk gerakannya. Yaitu Flower dari Jisoo Blackpink di Pop on the Radio Madly Inspiring. Enjoy. Ya, welcome back di Pop on the Radio Madly Inspiring. Dan FBI, Federal Bureau of Investigation ya. Jadi ini kalau FBI memberi peringatan, saran gue ya kita dengerin lah, walaupun kita juga bukan orang Amerika ya. Nah, tetapi FBI ini memberi peringatan kepada semua orang lewat Twitter officialnya mereka, bahwa kalau bisa, sebisa mungkin hindari kamu nge-charge handphone atau nge-charge iPad atau nge-charge gadget kamu di charging station yang ada di airport, ada di mall, atau ada di hotel. Pokoknya charging station yang di situ udah ada colokan USB-nya, jadi lu cukup bawa USB aja ke situ. Nah, katanya jangan, karena di situ bahaya. Sekarang hacker udah menemukan cara untuk menghack handphone kamu atau gadget kamu pakai USB yang kalau yang mereka kasih, atau pakai USB kamu juga bisa kena. Nah, jadi cara yang paling aman tetap membawa charger sendiri. Nah, itu dicolokin di colokan listrik di tempat lain, jangan yang di charging station itu, karena bahaya menurut mereka kayak gitu. Karena kalau parahnya bisa bikin handphone lo sampai ke lock, nggak bisa diakses, atau data di dalamnya bisa diambil semuanya. Iya sih, emang ada yang kayak gitu sih. Jadi hati-hati aja ya. Nah, gue mau ngasih ini ke kamu sekarang, karena siapa tahu kamu lagi liburan kan, atau lagi harus balik, atau lagi nunggu ini di airport atau segala macam. Oke? And now kita balik ke lagu, ada Sheila on 7, Lapang Dada. Enjoy. Ya, balik lagi di Pop on the Radio Madly Inspiring. Dan seorang laki-laki di Australia itu baru aja, gila ini kalau kita kasih judulnya kita bakal ngerasa wah keren banget nih ya. Jadi si bapak-bapak dari Australia ini umurnya 33 sih. Jadi seorang ayah lah ya, belum bapak-bapak. Itu baru aja memecahkan rekor dunia dengan tujuan untuk menginspirasi anaknya dia. Gila, kelihatannya oke kan. Tapi gue gak percaya kalau dia tujuannya memecahkan rekor dunia itu untuk menginspirasi anaknya. Pertama, karena anaknya baru umur 1 tahun, jadi anaknya juga gak bakal ngerti bokapnya ini ngapain. Dan yang kedua, rekor dunianya ini kayak rekor dunia yang rada narsis sih kalau menurut gue. Jadi dia ini memecahkan rekor dunia, yaitu push up paling banyak dalam waktu 1 jam. Nah, dia berhasil memecahkan rekor ini karena dia berhasil melakukan 3.206 push up dalam waktu 1 jam. Dan dari 3.206 itu sebenarnya ada 34 kali lagi, tapi 34-nya ini didiskualifikasi sama Guinness World Record karena memang ada persyaratannya untuk bisa push up-nya itu dihitung. Jadi kayak kalau lututnya menyentuh tanah itu nggak dihitung, kalau elbow-nya nggak 90 derajat juga nggak dihitung. Nah, jadi tetap keren sih. Lu bayangin 1 jam push up, berarti setiap menit dia 53 kali push up, atau 1 detik sekali lah ya kurang lebih. Dan dari 3.200 sekian itu cuma 34 yang didiskualifikasi. Menurut gua tetap keren, tapi ini kan bukan buat menginspirasi anaknya ya. Habis itu dia juga bilang dia punya target untuk memecahkan rekor push up yang lain setiap tahunnya, sampai anaknya ngerti bokapnya itu ngapain. Tapi tetap aja keren sih. Gua 1 jam push up aja kayaknya, untuk bisa 1 jam push up aja gue nggak bisa men, karena gue udah males duluan, udah nggak kuat duluan. Jadi tetap aja keren. So congrats buat Lukas namanya. And now kita balik ke lagu, ada Best Friend Ever dari NCT Dream. Enjoy. Beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori.
karena gue nggak pengen kena diabetes, soalnya gue ada turunan diabetes kan, dan itu kan meningkatkan resiko kena diabetes 6 kali lipat. Nah akhirnya gue berganti itu, soalnya gue suka minum manis, dan hasilnya oke. Tiap kali gue cek gula darah gue yang puasa ya, itu selalu di bawah 100, yang artinya gue aman dari diabetes. Jadi kalau lo sama kayak gue, ganti gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Left and Right dari Charlie Puth and Jungkook di Popo on the Radio, Madly Inspired. Ingat nggak minggu lalu atau 2 minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, si Elon Musk itu termasuk satu dari orang banyak yang ahli di bidang teknologi yang mengeluarkan surat terbuka yang meminta supaya ChatGPT atau OpenAI ini mempause dulu atau menghentikan sementara perkembangan artificial intelligence, karena dia menganggap ini bisa berbahaya kalau berkembang terlalu cepat. Mungkin takut jadi Terminator atau segala macam. Tapi sekarang ada kabar, ini udah kabar dari minggu lalu sih sebenarnya, tapi gue nggak nemu waktu yang pas buat ngomong. Nah, si Elon Musk ini ternyata mendirikan company baru dengan nama xAI, dan sesuai dengan namanya, nah ini bergerak di bidang artificial intelligence. Nah, gue jadi mikir, jangan-jangan kemarin si Elon Musk itu menulis surat terbuka, lu di pause dulu. Itu mungkin supaya si Elon Musk bisa ngejar kali ya, bisa ngejar ketinggalannya mereka sama si OpenAI ini ya. Karena ternyata dia sekarang bikin company sendiri yang bergerak di bidang AI. I don't know man, gue tuh dulu gue orangnya nggak sesinis ini, tapi mungkin sejak bertambah umur emang jadi tambah sinis ya. But semoga enggak, semoga xAI bikinannya Elon Musk ini lebih bertanggung jawab sesuai definisinya Elon. But now, kita tunggu aja ya. Sambil dengerin lagu, ada Do It Better dari Felix Jain and Zooey Wiz. Check it out. Followers, salah satu penyakit yang udah mulai menyerang anak muda, nggak cuma menyerang orang tua aja, itu adalah diabetes ya. Jadi kalau lu jadi mendingan menurut gua, kita harus mencegahnya mumpung kita belum kena, bukan karena mumpung kita masih muda. Soalnya sekarang anak muda aja udah kena. Jadi salah satu cara yang paling gampang adalah mengurangi asupan gula kamu, atau sekalian aja kayak gua, mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada baru dari GAC. Enjoy. Menurut gue, salah satu game handphone revolusioner yang waktu itu membuat banyak orang yang punya handphone itu pasti pernah main game ini, yaitu Angry Birds. Itu pemiliknya atau pembuatnya, si Rovio Entertainment, ini kemungkinan besar akan segera dijual seharga $1 miliar menurut koran Wall Street Journal. Nah, yang membeli ini adalah sebuah company yang gue yakin lo juga pernah dengar, yaitu Sega, yang terkenal lewat Sonic, ya kan, Sonic the Hedgehog itu. Terus Sega yang terkenal apa lagi ya? Ada Sega Dreamcast, Sega Saturn, apa lagi sih? Shenmue, ya, Yakuza, ya kan, yang bikin game Yakuza itu juga Sega. Nah, kemungkinan besar akan dibeli. And ini menurut gue rada aneh. Pertama karena Angry Birds ini sejak 5, 6, bahkan 7 tahun yang lalu udah mulai menurun kan. Memang dulu waktu pertama keluar di tahun 2009, 2010 gitu booming banget, tapi sekarang udah menurun kan. But I guess Sega mungkin punya rencana tersendiri ya sama karakter-karakternya Angry Birds ini. Mungkin mau dikolaborasi sama Sonic, atau mungkin mau biar muncul di gamenya Yakuza gitu. Karena kan kalau lu pernah main gamenya Yakuza, kalau di dalam gamenya Yakuza itu ada mini game juga, jadi mungkin mau dimasukin ke situ, gue nggak tahu. Tapi ini good news buat Rovio Entertainment sih, buat pemiliknya, karena bisa cuan kan. But now kita balik lagu aja, ada Lebih Indah dari Adera. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And gue mau ngasih saran aja nih ya, kan sekarang ini udah banyak banget pertandingan sepak bola atau pertandingan basket, pokoknya pertandingan olahraga yang mesti bayar kan kalau mau nonton legalnya atau mau nonton secara resmi. Nah, gue mau ngasih tips yang gue lakukan sejak beberapa tahun ini sih, yaitu kan gue ada podcast ngomongin bola kan, dan di situ kan kadang nggak sempet buat nonton semua pertandingannya kan. Nah, makanya sejak itu beberapa tahun lalu gue punya tips untuk menonton satu pertandingan yang bukan live ya. Kalau live tetap lebih enak nonton live, tapi yang bukan pertandingan, lu nonton extended highlight-nya aja. Jadi extended highlight itu adalah
cuplikan pertandingan, tapi gue bilang extended highlight tuh misalnya satu pertandingan bola 90 menit, terus extended highlightnya ada biasa di antara 12 menit sampai 16 menit. Gue nyari yang segituan sih, 15 sampai 18 menit gitu, dan terus gue nonton itu aja. Dan menurut gue nonton itu tuh mirip banget sama nonton full match, tapi udah dipotong-potong bagian filler-filler nggak penting. Kayak kalau ya memang sih lo kadang nggak bisa nonton City proses golnya yang butuh sampai 3 menit oper-operan gitu lu nggak dapet, karena biasanya cuman ya 30 detik kali ya, atau paling maksimal 1 menit untuk melihat build up goal. Tapi gue bilang dengan extended highlight itu udah cukup banget buat ngelihat flow pertandingannya gimana, momentumnya gimana, dan siapa yang lebih lagi bagus, terus jalan ceritanya itu menurut gue udah lengkap sih. Ini kayak kalau lu nonton film yang udah di-cut bagian filler, atau kalau lu nonton Naruto nih, filler-filler episodenya udah dipotongin semua. Nah ini tuh rasanya kayak gitu. Jadi kalau lu lagi bingung mau ngapain, mau nonton match yang mana, nah saran gue mulai cari extended highlight. Dan itu nyarinya nggak gitu sulit buat nyari yang gratis dan legal untuk extended highlight ini. Oke, gitu aja sih sedikit saran. And now kita balik ke lagu, ada Always Get This Way dari The Aces. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa social media kita ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, TikTok di Popo on the Radio, and jangan lupa juga subscribe YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan episode yang terbaru, podcast yang lain juga kayak Tiang Jauh dan juga Off the Record yang nggak ngomongin bola and macam-macam. Oke, lagu terakhir ada Louis Thompson and David Guetta, Take Me Back. Di sini Popo Kosen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.